kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang menelusuri masa awal reformasi di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Merlinda Brilian Putri, nomor absen 24. Nama saya Anastasia Patricia Banov, nomor absen 5. Nama saya Puspa Wijaya Kusumajaya Melati, nomor absen 35. Nama saya Natasha Gala Rahmawati, absen 30. Nama saya Gita Indah Kirani, absen 18. Yuk, langsung. Mei 1998 menjadi penanda penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Gelombang demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil mengguncang fondasi kekuasaan Orde Baru yang telah berkuasa selama 3 dekade lebih. Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara menjadi katalisator bagi tuntutan perubahan yang lebih mendasar, reformasi. Krisis ekonomi parah akibat krisis finansial Asia, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela. Sistem politik otoriter, ketidakadilan hukum, pelanggaran HAM, dan tuntutan demokratisasi dari masyarakat, terutama mahasiswa, menjadi pemicu utama gerakan reformasi yang memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri. Krisis politik pada masa Orde Baru yang menjadi salah satu latar belakangnya lahirnya reformasi ditandai oleh sistem politik yang otoriter dan sentralistik. Kekuasaan terpusat pada Presiden Soeharto, partisipasi politik masyarakat dibatasi, kebebasan berpendapat dan pers dikekang, serta kemenangan mutlak Golkar dalam pemilu dinilai penuh kecurangan. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan dan kejenuhan masyarakat terhadap pemerintah yang dianggap tidak demokratis dan tidak aspiratif. Krisis hukum pada masa Orde Baru yang turut melatar belakangi reformasi ditandai oleh sistem hukum yang tidak adil dan menjadi alat kekuasaan. Kekuasaan kehakiman tidak independen dan berada di bawah pengaruh eksekutif. Praktik penegakan hukum tebang pilih dan tidak adanya kepastian hukum memperburuk keadaan, sehingga masyarakat merasa tidak terlindungi oleh hukum. Krisis hukum pada masa Orde Baru yang turut melatar belakangi reformasi ditandai oleh sistem hukum yang tidak adil dan menjadi alat kekuasaan. Kekuasaan kehakiman tidak independen dan berada di bawah pengaruh eksekutif. Praktik penegakan hukum tebang pilih dan tidak adanya kepastian hukum memperburuk keadaan sehingga masyarakat merasa tidak terlindungi oleh hukum. Krisis kepercayaan pada masa Orde Baru yang menjadi pendorong reformasi muncul akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang meluas di berbagai lini pemerintahan dan birokrasi. Masyarakat merasa dikhianati dan dirugikan oleh praktik-praktik yang memperkaya segelintir elit dan kroni penguasa, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara hancur. Untuk melakukan perubahan mendasar dalam sistem politik, ekonomi, dan hukum di Indonesia setelah puluhan tahun di bawah kekuasaan Orde Baru yang otoriter dan penuh praktik KKN. Agenda penegakan hukum dan pemberontakan KKN, amandemen UUD 1945 untuk membatasi kekuasaan presiden dengan memperkuat lembaga demokrasi, penghapusan dwifungsi ABRI agar militer fokus pada pertahanan negara, otonomi daerah yang lebih luas untuk pemerataan pembangunan, menciptakan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel, menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Kondisi kehidupan politik dan ekonomi setelah 21 Mei 1998, masa pemerintahan B.J. Habibie. Kondisi politik, transisi kekuatan, terjadi peralihan kekuasaan yang mendadak dari rezim Orde Baru yang otoriter ke era reformasi yang menjanjikan perubahan. Ketidakstabilan situasi politik masih sangat labil dengan potensi gejolak sosial dan politik akibat trauma kerusuhan Mei 1998 dan ketidakpuasan terhadap sisa-sisa Orde Baru. Tuntutan reformasi
Masyarakat dan mahasiswa terus menyuarakan tuntutan reformasi di berbagai bidang, termasuk pemberantasan KKN, penegakan hukum, dan demokratisasi. Kebebasan pers. Salah satu langkah awal pemerintahan B.J. Habibie adalah memberikan kebebasan yang lebih besar kepada pers. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan, Habibie segera membentuk kabinet baru yang diharapkan mampu mengkomodasi tuntutan reformasi. Kondisi ekonomi, krisis ekonomi Indonesia masih terpuruk dalam krisis ekonomi parah yang melanda Asia sejak 1997. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sangat rendah, inflasi tinggi, dan banyak perubahan mengalami kebangkrutan. Ketidakpastian ekonomi, ketidakstabilan politik turut memperburuk kondisi ekonomi dan kepercayaan investor. Upaya stabilisasi. Pemerintah Habibie berupaya keras untuk menstabilkan ekonomi melalui berbagai kebijakan, termasuk meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Restrukturisasi perbankan. Langkah penting yang diambil adalah restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan untuk memulihkan kepercayaan pada sektor keuangan. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, kondisi politik. Euforia reformasi, mundurnya Soeharto membuka ruang kebebasan berpendapat dan berorganisasi yang meluas di masyarakat. Ketidakstabilan, situasi politik masih sangat dinamis dan tidak stabil. Kekuatan-kekuatan politik baru bermunculan dan terjadi persaingan yang kuat. Isu duifungsi ABRI, tuntutan untuk menghapus duifungsi ABRI atau peran banda militer dalam politik dan sosial semakin kuat. Isu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang merajalela pada masa Orde Baru menjadi fokus utama tuntutan reformasi. Konflik etnis dan separatisme, beberapa daerah mengalami konflik etnis dan gerakan separatis yang menjadi tantangan bagi persatuan bangsa. Kondisi ekonomi. Krisis ekonomi, Indonesia masih terpuruk dalam krisis ekonomi yang melanda Asia sejak 1997. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sangat rendah, inflasi tinggi, dan banyak perusahaan bangkrut. Ketidakpastian investasi, ketidakstabilan politik dan ekonomi menjadi investor asing dengan menanamkan modal di Indonesia. Daya beli masyarakat menurun. Krisis ekonomi menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis akibat kenaikan harga barang dan PHK. Bantuan IMF, pemerintahan Indonesia masih bergantung pada bantuan dari Dana Moneter Internasional atau IMF untuk mengatasi krisis. Kerusakan infrastruktur, kerusuhan Mei 1998 di beberapa kota besar menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi. Kehidupan politik dan ekonomi setelah 21 Mei 1948, masa pemerintahan Megawati. Kondisi politik, konsolidasi demokrasi. Megawati berupaya untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia. Salah satu pencapaian paling penting adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2002. Pelaksanaan pemilu 2004, pemilu presiden secara langsung pertama kali dalam sejarah Indonesia. Penanganan konflik separatis. Pemerintah Megawati menghadapi tantangan konflik separatis di Aceh dan Papua. Upaya penyelesaian konflik ini menjadi salah satu fokus utama pemerintahannya. Penguatan lembaga negara, mendirikan Mahkamah Konstitusi, melakukan amandemen UUD 1945. Yang kedua, kondisi kehidupan politik dan ekonomi setelah 21 Mei 1998, masa pemerintahan Megawati. Kondisi ekonomi, stabilisasi ekonomi. Pemerintahan Megawati berupaya untuk menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia setelah krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Fokus pada pengendalian inflasi dan stabilisasi nilai tukar rupiah. Penanganan utang luar negeri. Pemerintah berupaya untuk mengelola dan mengurangi utang luar negeri. Privatisasi BUMN. Kebijakan privalisasi beberapa badan usaha milik negara BUMN menjadi salah satu langkah dalam upaya pemulihan ekonomi. Secara keseluruhan, masa pemerintahan Megawati ditandai dengan upaya konsolidasi demokrasi dan pemulihan ekonomi pasca krisis. Kondisi kehidupan politik dan ekonomi setelah 21 Mei 1998. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Konsolidasi demokrasi. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ditandai dengan penguatan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis dan damai menjadi ciri khas. Penguatan lembaga-lembaga demokrasi seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi, stabilitas politik. SBY berhasil menciptakan stabilitas politik setelah masa transisi yang penuh gejolak. Penyelesaian konflik di Aceh melalui perjanjian damai Helsinki menjadi pencapaian penting. Pemberantasan korupsi. Meskipun diwarnai beberapa kasus, upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan. Penguatan KPK menjadi salah satu fokus pemerintahannya. Kondisi ekonomi pada masa pemerintahan SBY. Pertumbuhan ekonomi. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di bawah pemerintahan SBY. Upaya pengendalian inflasi dan stabilisasi nilai tukar rupiah dilakukan. Penanganan dampak krisis global. Pemerintahan SBY berhasil mengatasi dampak krisis keuangan global 2008 terhadap ekonomi Indonesia. Pembangunan infrastruktur. Upaya pembangunan infrastruktur mulai digalakkan meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Kebijakan bantuan langsung tunai atau BLT. Kebijakan ini diterapkan untuk membantu masyarakat miskin dalam menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak. Reformasi merupakan respon terhadap krisis multidimensi yang melanda Indonesia. Tujuan dan agenda reformasi mencerminkan keinginan kuat untuk perubahan menuju demokrasi dan tata kelola yang lebih baik. Masa awal reformasi ditandai dengan transisi politik yang signifikan dan berbagai tantangan dalam membangun sistem yang baru. Setiap pemerintahan pada masa awal reformasi memiliki peran dan fokusnya masing-masing dalam upaya konsolidasi demokrasi. Pentingnya memahami akar permasalahan dan yang memicu reformasi sebagai pelajaran berharga. Perlunya terus mengawal agenda reformasi agar cita-cita demokrasi dan keadilan dapat terwujud sepenuhnya. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan. Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan supremasi hukum. Mendorong generasi muda untuk memahami secara reformasi dan terlibat dalam upaya memajukan bangsa.